Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Wulandari dari Fakultas Ekonomi Bisnis, jurusan Akuntansi A2 dengan NIM 21010200045. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bank dan lembaga keuangan lainnya. Secara garis besar, uang bisa diartikan sebagai sebuah alat tukar yang berlaku dan bisa diterima oleh umum. Uang atau alat tukar ini sendiri bisa berbentuk benda atau yang lain dengan syarat diterima oleh masyarakat dalam satu wilayah. Untuk memproses pertukaran, baik barang maupun uang, maupun jasa, dengan demikian definisi uang adalah sebuah benda yang keberadaannya diterima oleh umum atau masyarakat luas untuk melakukan penukaran barang atau jasa. Selanjutnya adalah fungsi uang. Fungsi uang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang atau fungsi primer sebagai alat penukar medium of exchange, uang digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran. Semenjak adanya uang, pertukaran dapat dilakukan atau dilaksanakan setiap saat tanpa menunggu adanya kesamaan kehendak. Fungsi selanjutnya adalah fungsi turunan uang. Uang memiliki fungsi turunan, maka uang memiliki 5 fungsi turunan, yaitu yang pertama adalah sebagai alat pembayaran yang sah, sebagai penimbun kekayaan seseorang, sebagai alat pemindah kekayaan, sebagai standar pencicilan utang, lalu yang terakhir adalah sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Selanjutnya, jenis-jenis uang. Berdasarkan lembaga yang menerbitkannya, uang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah uang kartal, uang kiral, dan uang kuasi. Uang kartal adalah uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh semua masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Lalu uang kartal bisa diterbitkan oleh bank sentral. Selanjutnya adalah uang giral. Uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya yang terakhir adalah uang kuasi. Uang kuasi atau uang kuaisi money adalah jenis uang sifat relatif kurang liquid dan penggunaannya sangat terikat oleh waktu. Contoh kasus tentang uang, untuk materi yang telah saya jelaskan di atas tadi, sebagai tambahan, saya memasukkan contoh kasus tentang pemalsuan uang yang marak terjadi di masyarakat. Salah satu kasusnya adalah yang terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Polres Brebes, Jawa Tengah meringkus 4 tersangka jaringan pengedar uang palsu. Modusnya, pelaku menyetor uang palsu melalui agen bank di desa dan setelah masuk ke rekening, uang diambil melalui ATM. Kapolres Brebes, AKBP Faisal Febrianto menjelaskan tersangka berinisial KD, B, US, dan A sudah ada 3 agen bank di Kecamatan Sirampong, Brebes yang menjadi korban aksi para tersangka ini. Terakhir, sebelum ditangkap, mereka melancarkan aksinya di Desa Benda. Cara kerja komplotan ini adalah dengan mula-mula tersangka KD mencampurkan uang asli dengan uang palsu pecahan Rp100.000 ke rekening bank atas nama tersangka B. Setelah berhasil melakukan transaksi, tersangka KD meninggalkan lokasi. Tidak lama mereka pun langsung menarik uang yang baru disetorkan itu melalui ATM. Korban yang merupakan agen bank baru menyadari adanya uang palsu, yaitu saat menyetorkan ke bank. Uang yang diterima dari pelaku terdeteksi palsu saat melalui mesin hitung. Para tersangka pengedar uang palsu tersebut terancam pasal 36 ayat 3 JO, pasal 26 ayat 3, dan pasal 36 ayat 2 JO, pasal 26 ayat 2, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi khusus Ditipindeksus, Badan Research Kriminal atau Bareskrim Polri menangkap 20 orang tersangka terkait kasus pembuatan dan peredaran uang palsu di Jakarta, Tangerang, Bogor, Sukoharjo, dan Demak. Para tersangka yang dibekuk berinisial VM, M, IFY, TEM, PNK, SAS, SNI, BKHP, RMAM, dan H alias A. Sejak Agustus hingga September, Bareskrim berhasil mengungkapkan 4 kasus terdiri beberapa jaringan. Yang pertama adalah jaringan Jakarta, Bogor, Tangerang,
Jaringan Sukoharjo, dan Demak, Jawa Tengah. Diamankan 20 tersangka sejak Agustus hingga September. Barang buktinya, uang palsu pecahan Rp100.000 dan juga Rp50.000, dan mata uang asing khususnya dolar Amerika Serikat, dan benda lainnya, ujar Karo Pemnas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono di Mabes Polri Kamis 23 bulan 9 2021. Dikatakan Rusdi, dampak dari tindakan para tersangka tentu sangat merugikan masyarakat yang mendapatkan uang palsu secara ekonomi. Di sisi lain juga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah di tanah air. Dikatakan modus operasinya, pelaku menyebarkan di pasar-pasar tradisional dan gerai-gerai belanja yang tidak memiliki alat deteksi uang palsu. Selanjutnya adalah teori inflasi dan deflasi. Inflasi memiliki beberapa pengertian yang dapat kita jumpai dari beberapa sumber. Di antaranya adalah inflasi adalah kenaikan harga secara umum. Inflasi dapat dikatakan sebagai suatu proses kenaikan harga, yaitu dengan adanya kecenderungan bahwa harga barang meningkat secara terus-menerus. Sedangkan menurut pendapat ahli, yaitu menurut Ekom, Parkin, dan BD, inflasi adalah pergerakan ke arah atas dari tingkatan harga. Secara mendasar ini berhubungan dengan harga. Hal ini bisa juga disebut dengan beberapa banyaknya uang rupiah untuk memperoleh. Selanjutnya adalah dampak inflasi. Inflasi memiliki dampak positif dan juga negatif, tergantung parah atau tidaknya inflasi tersebut. Berikut merupakan dampak positif dari inflasi, yaitu yang pertama adalah tingkat inflasi itu ringan, membawa pengaruh positif untuk mendorong perekonomian. Hal ini mampu meningkatkan pendapatan nasional, mendorong masyarakat untuk menabung, lalu berinvestasi, dan bekerja. Yang kedua adalah dampak inflasi karena penurunan nilai mata uang tidak merugikan sebagian kelompok. Contohnya, pengusaha mendapat keuntungan dari penghasilan. Lalu yang ketiga, dampak inflasi bagi produsen, yaitu mendapatkan pendapatan lebih tinggi dari kenaikan biaya produksi. Lalu yang keempat, inflasi memberikan dampak positif untuk debitur, karena ketika melakukan pembayaran, utang nilai uang lebih rendah dibandingkan ketika meminjam. Selanjutnya adalah pengertian dari deflasi. Deflasi pada dasarnya adalah kebalikan dari inflasi, yaitu deflasi adalah suatu keadaan di mana jumlah barang yang beredar itu melebihi jumlah uang yang beredar, sehingga harga barang menjadi turun dan nilai uang menjadi naik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, deflasi ini kaitannya dengan penurunan produksi, rendahnya daya beli masyarakat, dan juga persebaran uang kertas. Dampak deflasi sama halnya dengan inflasi. Deflasi memiliki dampak positif dan juga negatif. Berikut merupakan dampak positif dari deflasi, yaitu yang pertama adalah menguatnya nilai pada mata uang. Yang kedua, timbulnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menabung untuk memenuhi suatu kebutuhan di masa yang akan datang atau masa depan. Yang ketiga adalah konsumen cenderung lebih berhemat dalam hal berbelanja karena konsumen mendapatkan harga barang murah dan terjangkau. Lalu yang keempat, masyarakat belajar dan membiasakan hidup hemat. Namun, deflasi juga memberikan dampak negatif sebagai berikut. Yang pertama adalah menurunnya pendapatan sektor bisnis, yang kedua adalah terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran, hingga banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan. Dan angka pengangguran pun meningkat. Lalu yang ketiga, investasi dan harga saham menurun. Yang keempat, produksi barang menurun karena demand dan daya beli terhadap suatu barang menurun, hingga berdampak pada pengurangan tenaga kerja. Yang kelima adalah devisa atau pendapatan negara menurun karena setoran pajak menurun akibat dari pendapatan masyarakat yang mengalami penurunan. Selanjutnya adalah contoh kasus inflasi. Pada contoh kasus inflasi berikut, kami mengambil contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pada masa Orde Baru, tahun 1998.
Pada Agustus 1997, mata uang rupiah melalui bergerak di luar perkembangan normal. Kemudian September 1997, Bursa Efek Jakarta, saat ini Bursa Efek Indonesia, bersujud di titik terdalamnya. Perusahaan yang meminjam dalam dolar harus menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk membayar hutang. Krisis ekonomi yang berkepanjangan ini dimulai pada pertengahan Juli 1997 telah membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Pada bulan Februari 1998, angka inflasi pencatatan pada level 12,76%, suatu tingkat inflasi yang sangat tinggi untuk ukuran Indonesia yang selama masa Orde Baru laju inflasi secara ditekan di bawah 2 digit. Kondisi perekonomian menjadi sulit dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Pemerintah telah mengambil kebijakan moneter yang ketat. Upaya tersebut dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui operasi pasar terbuka dengan meningkatkan suku bunga SBI yang tercatat pada Agustus 1998 mencapai nilai tertinggi sebesar 69,51%. Dramatis, menyebabkan pasar uang dan pasar modal juga rontok. Bank-bank nasional mendadak terlilit kesulitan besar, kemudian ratusan perusahaan, mulai dari skala kecil hingga konglomerat, 20 bertumbangan. Sekitar 70% lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal mendadak berstatus insolvent alias bangkrut. Sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan adalah sektor yang terpukul cukup parah, sehingga resiko lanjutannya adalah lahirnya gelombang besar pemutusan hubungan kerja atau PHK, pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi sejak akhir 1960-an, yakni sekitar 20 juta orang atau 20% lebih dari angkatan kerja akibat PHK dan melesatnya harga-harga barang. Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan juga meningkat ketika itu. Angkanya tercatat mencapai sekitar 50% dari total penduduk. 2 dari 3 penduduk Indonesia, sebagaimana dicatat oleh Organisasi Buruh Internasional ILO, berada dalam kondisi yang sangat miskin pada tahun 1999 jika ekonomi tidak segera diperbaiki. Contoh kasus deflasi yang ada di Indonesia. Indonesia mengalami deflasi sebesar 0,16% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 106,46 pada Juni 2021. Angka ini turun dari Mei 2021 yang mencatatkan inflasi sebesar 0,32%. Deflasi terjadi karena adanya penurunan dari harga beberapa kelompok pengeluaran, makanan, minuman, dan tembakau mengalami deflasi tertinggi sebesar 0,71%. Kelompok pengeluaran lainnya yang mengalami deflasi adalah transportasi sebesar 0,35%, pakaian dan alas kaki sebesar 0,12%, serta kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,01%. Deflasi tertinggi tercatat berada di Kupang sebesar 0,89% dan terendah di Palembang sebesar 0,1%.